Ini kita akan belajar ya. Oke, sebelumnya untuk kedua kelas, silakan. Materi kita adalah menganalisis klasifikasi sumber daya alam berdasarkan asal dan sifatnya. Coba kalian perhatikan untuk tujuan pembelajaran kita hari ini menganalisis informasi tentang sumber daya alam berdasarkan asal dan sifatnya. Kemudian kalian juga nanti akan ada diskusi ya Nak ya, sebagai penguatan nanti di akhir, dan selama proses pembelajaran sikap kalian akan ibu. Oke, sebelumnya coba perlengkapan yang perlu kalian siapkan. Alat tulisnya sudah ada? Ya. Terus LKPD yang tadi sudah dibagi sudah ada? Ya. Bahan ajar dan buku cetak sudah semua ya? Dan jangan lupa untuk jaringan internet karena kita nanti akan browsing ya Nak? Oke. Coba Ibu minta siapa yang tahu ini kira-kira gambar apa ya? Angkat tangannya dong, angkat tangannya. Coba, oke Naila, gambar apa Naila? Pakcoy ini termasuk tumbuhan atau bukan? Iya. Suka nggak dengan pakcoy? Suka. Oke, lanjut ini apa sih? Siapa? Nuraini ya? Farah, kira-kira ini gambar apa? Ayam. Ayam itu termasuk apa? Termasuk hewan. Bagus. Ini coba apa ya Gen? Apa? Ini apa? Tanah. Itu orang lagi ngambil tanah ya. Nah, yang terakhir nih apa nih? Batu bara. Bagiannya batu bara. Tadi ada gambar tumbuhan, gambar hewan, gambar tanah, dan batu bara. Itu kira-kira apa sih? Nah, untuk menambah wawasan kalian,
perhatikan video ini ya. Kita bisa mengetahui bahwa negara kita Indonesia memiliki kekayaan alam yang kita manfaatkan untuk keberlangsungan hidup. Semua kekayaan alam yang ada di bumi bisa kita kelola dan menjadi penopang hidup untuk kesejahteraan manusia. Oke, panjang ya tadi penjelasan tentang sumber daya alam, termasuk klasifikasi sumber daya alam. Coba dari video dan gambar, kira-kira klasifikasi sumber daya alam itu ada berapa sih? Ada berapa sih? Ayo. Klasifikasi sumber daya alam atau aneka ragam sumber daya alam itu ada berapa? Jadi ada cinta, jelita. Apa aja jelita? Yang pertama berdasarkan bentukannya, terus berdasarkan jenisnya. Ini berdasarkan nilai kegunaan. Oke, seperti itu ya Naya. Jadi ada yang pertama berdasarkan apa tadi? Bentuknya. Yang berdasarkan apa? Jenis. Terus nilai kegunaan. Juga ada berdasarkan sifatnya ya. Nah, untuk memperdalam tentang sumber daya alam, kita akan berdiskusi bersama kelompok masing-masing ya. Kelompok 1 dan 2 itu tentang sumber daya alam yang biotik. BLKPB-nya sudah Ibu bagi. Silakan kalian kerjakan, diskusikan bersama kelompoknya. Boleh berdasarkan sumber dari bahan ajar, ataupun internet ya. Kelompok 3 dan 4 itu tentang abiotik. Kemudian kelompok 5 dengan 6 tentang yang dapat diperbarui. Sedangkan kelompok yang 7 dan 8 yaitu yang tidak dapat diperbarui. Silakan kalian berdiskusi, diberi waktu 15 menit ya. Oke, Bu. Jadi kalau kalian tidak memperhatikan kelompok 1 atau kelompok yang lainnya, nanti tidak sampai kelompok 1 itu sedang menyampaikan apa gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alam biotik adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam biotik yang pertama adalah hewan. Hewan memiliki banyak manfaat bagi keberlangsungan hidup manusia. Terdapat berbagai macam bagian-bagian dari tubuh hewan
yang mana manusia bisa memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke, selesai sudah presentasi kita tentang sumber daya alam berdasarkan asal dan sifatnya. Oke, sebelum kita mengerjakan soal evaluasi ya dari pembelajaran kita ini, siapa yang mau menyimpulkan dari materi sumber daya alam berdasarkan asal dan sifatnya? Kira-kira ada nggak yang mau menyimpulkan nih? Coba angkat tangan. Ayo, kalau malu-malu ditunjuk nanti ya. Ayo, jadi sumber daya alam berdasarkan asal dan sifatnya itu kayak apa sih? Dan pemanfaatannya juga seperti apa buat kehidupan kita selanjutnya ya? Karena sumber daya alam itu bukan hanya kita aja yang menikmati, tapi generasi kita yang akan datang. Ayo, kira-kira siapa yang menyimpulkan? Silakan. Ayo, tunjuk ya. Coba, Mas Zaya, coba. Ya. Kesimpulannya apa dari yang kamu dapatkan? Silakan. Jadi ya, dari yang dapat saya simpulkan adalah sumber daya alam itu ada yang berasal dari ada 4 ada asal dan sifatnya, nilai gunanya, dan lain-lain. Nah, sumber daya alam ini adalah ada 2, abiotik dan biotik. Jadi ada yang salah satu itu yang bisa dapat diperbarui. Contohnya seperti matahari, udara, suhu, dan lain-lain. Itu bakalan tetap terus, tidak ada batasnya. Berita